kembali lagi di channel aku, Chelsea ya, di podcast Ngobrol Santai di Teras. Nah, podcast kali ini aku bakalan ngebahas salah satu kampus terbaik swasta di Kota Malang, yaitu Universitas Merdeka Malang. Nah, pastinya aku ngehadirin narasumber-narasumber dari universitasnya langsung, yaitu mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak, dari kakak di sebelah sana. Halo semuanya, aku Aisyah Azara. Aku Pamela. Aku Robin Maharadit ya. Aku Iqbal. Halo. Halo. Nah, selamat datang kakak-kakak dari Universitas Merdeka Malang. Kebetulan kita semua ini dari program studi manajemen, Kak. Siapa yang jawab? Coba. Duluan. Boleh deh, Robin dulu. Kamu udah? Aku udah. Kalau daripada saya nyaman di Kediri, saya pengen ngerantau di Malang. Dan saya langsung nyari tuh, kampus terbaik di Malang apa ya? Terus pas di kemarin ada kayak kuesioner dari web apa itu Unmer itu kebetulan nomor 1 di Malang dari swasta terbaik, jadi gitu kalau saya. Kalau aku sih sebenarnya hampir sama kayak Kak Iqbal kan, Mas Iqbal. Sebenarnya aku di sini tujuan pengen merantau, tapi merantau yang ada tujuan lah kayak pendidikan. Yang aku lihat ini sebenarnya Malang ini bagus untuk dijadikan pendidikan. Aku browsing lah akhirnya di segala sosial medianya. Kelihatan lah Unmer nih kampus yang paling baik, swastanya untuk swasta aku bilang. Dan cewek. Waduh, takut. Tadi alasan utama. Iya, sebenarnya alasannya cuma satu itu, pasti cewek kan. Sambungkan lah gitu. Oh, kalau dari FEB itu banyak Kak. Ada 2 sih. Ada program ICP, terus ada student exchange yang dimana waktu itu tuh dari kampus kita itu udah ke Barcelona, ke Cina atau kemana ya lupa saya kalau untuk detail kota daerah negara-negaranya. Tapi untuk program ICP sendiri itu merupakan program unggulan dari FEB sendiri gitu. Coba jawab. Siapa ya? Ini saya yang jawab nih. Fasilitas di Unmer tuh yang paling maksudnya kayak AC-nya itu dingin. Jadi kayak kita tuh belajar kalau kondisi dingin kan nyaman ya. Bayangin kalau kita belajar tapi keadaan gerah pasti kan nggak nyaman banget. Terus kamar mandinya itu juga bersih. Jadi kayak buat kayak mau kencing atau apa itu kayak ya sudah nyaman aja, bersih dan wangi. Mungkin sama Mas Yoman mau ditambahin. Kalau aku sih nggak ada ya, cuman mau bilang untuk ke Kaprodi atau dekan, tolong ganti bangkunya ya, supaya tidak kelihatan kuno. Aduh, itu kesah ya. Kesah ya. Tapi overall udah bagus. Tapi sebenarnya ya, Kak, bangku yang katanya Kak Nyoman kuno itu daripada bangku yang kecil, yang mejanya cuma kecil, itu lebih lebar. Sebenarnya itu nyaman loh, Kak. Oh, Itu nyaman kontrol sih. berarti Sebenarnya ya. tergantung. Cuman kalian kalau lihat kelas-kelas, mungkin kelas-kelas univ lain yang aku pernah lihat ya, kelasnya Unmer itu Itu. Jangan harus kalian harus bahas ini. kelasnya Unmer ini cukup sudah sangat memadai banget. Terus menambahkan tentang toilet tadi, toiletnya itu juga di berbagai lantai itu udah ada lebih dari 3 dan di bawah juga ada, jadi toiletnya itu banyak gitu dan bersih gitu. Kalau dari aku sih kantinnya itu lebih paling gede kan di Unmer. FEB itu kantinnya paling gede, terus ada fasilitas gazebo itu. Iya, itu. Sama kita juga ada fasilitas lain setiap lantai itu kayak bisa ngobrol bareng teman gitu Kak. Kayak rooftop Lab gitu juga ya? ada kita. Lab buat kayak ini Dinosaurus. komputer, iya. Aku lupa namanya ini. Ini apa ya? Lab komputer. Lebihnya itu kita ada berapa organisasi ya, kalau nggak salah itu ada 5. Yang pertama itu ada DPM FEB,
lalu ada BEM FEB, lalu ada Mansa yang dimana itu himpunan manajemen, lalu ada HIMA, himpunan akuntansi, lalu ada HIMEP, itu himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan gitu. Gitu. Nah kebetulan kita DPMF. Ada UKM e-sport, ada badminton, ada basket dan lain sebagainya. Banyak banget kalau UKM kita. Kalau di Unmer itu ada program job fair ya kalau nggak salah ya. Nah setelah kita wisuda nanti kita itu diarahkan, jadi ada satu tempat di PPI, kalau di Unmer itu ruangan atas direktorat itu ada yang lowongan-lowongan gitu loh Kak. Jadi dikumpulin sama univ, perusahaan-perusahaan yang menyediakan lowongan. Nah di situ nanti kita bisa tanya-tanya, kita kan itu acaranya setelah wisuda. Jadi setelah itu kita bisa ke acara itu terus tanya-tanya yang kita mau masuk itu yang mana gitu bisa. Jadi kalau menurutku setelah lulus dari Unmer itu kita nggak buta gitu loh Kak. Jadi kita diarahin mau kemana itu kita tahu gitu. Manajemen lah, pasta ya bersinar banget ini dari bintang. Tapi menurut kalian selain manajemen dong. Oh yang nomor 2-nya gitu ya kan? Oke, Tata nomor 2, terus nanti ada nomor 3 gitu Kak. Itu aja Kak. Berarti tiga nih. 2 aja kali. Top 3. Top 3 tadi kan udah manajemen. Manajemen, oke, pertama. Kalau dari aku cewek apa cowoknya nih? Cowok ya berarti. Kalau dari aku cowok, teknik. Dari teknik apa ya? Teknik sipil. Aduh. Itu top 2-nya. Top 2-nya. Kalau dari kalian nih? Kalau aku psikolog sih Kak. Oh my God. Karena kayak dia itu kayak mempelajari tentang kepribadian, jadi kayak bayangin kita dimengerti gitu ya, itu pasti auranya akan lebih keluar gitu. Kalau dari kakak yang cowok nih kan pasti pandangannya buat cowok cewek itu lebih tajam nih. Aduh. Kalau aku ya untuk nomor 2 Wes. tetap di akuntansi. Dari fakultasnya sendiri ya. Kalau ini sebenarnya pertanyaannya agak rawan ya. Enggak apa-apa karena tadi manajemen udah ke 1 ya. Iya, Yang kedua itu aku ambil apa ya? FISIP sih menurutku. Fisik pro apa? Iya program studi ya. Aduh program studinya apa ya kemarin? Kayaknya Oh, udah ketemu kemarin. Ketemu siapa Kak? Siapa tuh? Program studinya ini aja kayaknya kemarin tuh kalau nggak salah administrasi bisnis. Oh, iya. Itu kayak kemarin aku lihat ya kebetulan lihat anak organisasi dari prodi itu ceweknya tuh wah cakep banget. Cuma ya emang masih di bawah FEB sih, masih di bawah manajemen sih. Nomor 2 gitu loh. Iya. Banyak nomor 2. kan. Kalau untuk nomor Yang ketiganya Oh, ketiganya hukum kalau saya Kak. Hukum. Aku juga hukum Kak. dua kakak cewek-cewek ini hukum ya. Kalau dari cowok-cowoknya Nomor 3 hukum. Hukum semua. Gak apa-apa hukum top 3, tapi kan kalian di hati kita semua. Iya. kompak, ini udah hukum nih kompak banget nih 3. Ya emang 2-nya emang beda-beda tapi yang ketiga hukum. Oh my god. Nah, sekarang kita udah memasuki di akhir segmen, tapi sebelum mengakhiri podcast kali ini ada satu segmen yang aku mau ajak temen-temen kakak ini tuh mau main mitos atau fakta. Oke. Mitos. Mitos Percaya guys. aku. Fakta. Setan itu tidak ada. Setan itu tidak. Betul. Fakta. Jadi ada sumpah. yang percaya, ada yang nggak nih. Oh setan ada Kak. Jangan gitu dong. Merinding gak nih? Kita ini kan kita di lingkungan. Jadi podcast horor nih. Maksudnya dia Omar lah. Ada nggak alasannya apa tuh kira-kira, ada yang percaya ada yang nggak? Yang percaya dulu nih yang katanya fakta, apa sih buktinya atau apa sih alasannya? Mungkin dari Kak Pamela dulu aja deh. Oke. Kalau dari aku tuh kalau
katanya sih, tapi dari katanya itu ada yang kejadian biasanya di lantai 2 gitu. Waduh. Kalau kakaknya? Kalau di aku sih sebenarnya banyak ya kasus dari Unmer itu anak kesurupan. Di Unmer itu sebenarnya banyak kasusnya itu, kayak kadang tiba-tiba ada pas bacanya itu malah kayak after ada acara dari organisasi itu kan kayak capek ya, terus tiba-tiba dia mungkin kayak merenung terus tiba-tiba kemasukan itu. Cuma sebenarnya saya terus terang saya sebenarnya nggak percaya. Cuma Ada kejadiannya. ada kejadiannya, jadi Itu membuat fakta. itu membuat saya berpikir fakta ya itu. Mungkin kalau bisa diteliti lebih jauh, paling ada istilah dari medis kayak yang bisa dengar kayak sebenarnya ada, cuma sampai saat ini masih belum menemukannya itu. Oke, kalau dari kakak yang skeptis yang katanya mitos nih. Kalau aku nih ya, kan kemarin sempat kejadian di FEB juga kan, di lantai 2 ada orang kesurupan ya kan? Iya katanya. Katanya itu. Nah, kesurupannya itu pas di mata kuliah yang ada hitung-hitungan. Gitu. Mungkin bisa aja anak ini dia untuk mengakhiri kelasnya dengan cara kesurupan, dia nggak suka kan gitu. Cuma kalau emang ada setan, kenapa mahasiswa aja yang dirasukin, tapi dosen-dosen penuh gini nggak pernah dimasukin kan? Iya sih. Logika ya, kalau aku mikir logika. Kalau kakaknya mungkin ada alasan lain nggak? Kalau aku mungkin karena kalau Kak Iqbal tadi percaya karena pernah nyaksiin ya. Kalau aku sebenarnya percaya gak percaya itu tergantung ya Kak ya. Cuma aku gak percaya karena gak pernah nyaksiin Kak. Gitu. Jadi bilangnya sempat ada yang bilang itu kesurupan tadi, terus cuma aku gak pernah nyaksiin orang kesurupannya di FEB itu kayak jarang gitu loh Kak. Jadi kayak aku gak percaya sih. Gitu. Mitos ya guys, sangat ramah bintang. 100% mitos. Tapi saya mitos. Kalau kalian mau tanya-tanya pun itu pasti bakal dijawab dengan detail. Mitos kalau di kita itu Mitos guys. mulai dari pelayanan, fasilitas itu udah oke. Bahkan ya guys, di kampus kita itu ada namanya dialog dekanat. Kalau di FEB itu Kak, itu dekanat beserta jajarannya itu setelah kita melakukan dialog dekanat itu tuh akan langsung direalisasikan gitu loh Kak. Kesusahan yang kita omongin di dialog dekanat itu Kayak kritik saran gitu. Iya, itu akan langsung direalisasikan di hari atau minggu setelahnya gitu. Mitos. Sebenarnya kita belum skripsian. Ya. Sebenarnya kita masih Fun fact. Cuma kita kan ada kating-kating gitu ya, dan Malahan dosennya yang nyari Iya, mahasiswanya. dosennya yang jadi mahasiswanya karena sibuk banget. Kalau kalian lihat di kayak di sosial media itu kebanyakan mahasiswa yang nyari dosen bingung kan. Nah, di nomor enggak dosen yang stres Iya. gara-gara mahasiswa. apalagi di kita kan ada ini Kak, ada kampus kayak reguler sama karyawan gitu. Oke, nah dari kalian ini aku bisa tahu kalau Unmer itu kampusnya udah enak, enjoy banget, dan tunjangan karirnya juga oke banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari-cari kerjaan, maksudnya ya pasti cari kan, Betul. tapi tetap dikasih Arahin. arahan sama kampus. Nah, kita udah di akhir segmen banget ini. Sedih. Padahal masih pengen banyak loh. Ini jajan masih belum habis. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nyaksiin podcast kali ini. See you di podcast Ngobrol Santai di Teras berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya guys.